apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda. John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi, John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri, juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Ini termasuk tidak ada pengganti Tom Hay dan Shane Patinama yang absen karena hukuman dari FIFA. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa John Herdman sepertinya masih fokus mengenali pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini. Juru taktik asal Inggris itu sedang aktif memantau pertandingan-pertandingan di Super League 2025-2026 dan klub pemain Timnas Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru sepertinya kurang relevan untuk saat ini. Sebab John Herdman belum mencoba satupun pertandingan dan memahami kemampuan seluruh pemain Timnas Indonesia. Perlu diketahui, John Herdman didatangkan PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun.
Pertandingan pertamanya akan terlihat dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI senang dengan sikap John Hartman yang aktif memantau pemain-pemain timnas Indonesia. Langkah ini dilakukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kualitas pemain sebelum menentukan komposisi terbaik timnas Indonesia. Adapun di FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, sedangkan Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan bertemu di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Yang harus lo lakukan sebagai ketua umum PSSI, bagaimana mempersiapkan jutaan anak-anak Indonesia bisa menjadi pemain timnas kita ke depan. Tenang Presiden, coba lagi. Bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri. Accompagner dans cette mission toi et Antoine. Oui, j'ai parlé avec Antoine. Ini sangat-sangat mengejutkan, diputuskan langsung hari ini. Inilah amunisi baru timnas Indonesia yang siap tampil di FIFA Series. Saat ini, pemain naturalisasi baru timnas ini masih jalani proses naturalisasi. Tonton sampai habis ya, agar paham sama isi videonya Nio. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pemain diaspora dan keturunan yang sebelumnya berkarir di Eropa memilih kembali merumput di kompetisi domestik. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia tidak lepas dari kepentingan Piala AFF 2026. Isu pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia semakin ramai setelah muncul analisis dari sejumlah pengamat dan kreator konten sepak bola. Mereka menilai kepulangan massal pemain diaspora terkesan tidak wajar, terutama karena sebagian besar masih berada dalam usia produktif dan dinilai mampu bersaing di level Eropa. Dugaan ini pun mengarah pada strategi PSSI dalam menyiapkan tim nasional menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen regional tersebut disebut-sebut menjadi target utama untuk mengembalikan citra federasi setelah kegagalan di level dunia. Dalam beberapa bursa transfer terakhir, publik dikejutkan dengan kembalinya sejumlah pemain keturunan ke Liga Indonesia. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Zylstra, hingga Cyrus Margono menjadi contoh pemain yang memilih pulang meski masih berusia muda. Secara teori, pemain-pemain tersebut masih memiliki peluang untuk mencari klub baru di Eropa, baik di kasta kedua maupun ketiga. Namun, keputusan kembali ke tanah air justru memunculkan tanda tanya besar. Pengamat menilai langkah ini bertolak belakang dengan praktik di negara lain. Di Thailand, Jepang, hingga Timor Leste, federasi justru mendorong pemain mudanya untuk terus berkarir di luar negeri demi meningkatkan kualitas. Salah satu alasan yang paling sering disorot adalah jadwal Piala AFF 2026 yang berdekatan dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Pada periode tersebut, pemain yang masih berstatus abroad hampir dipastikan sulit mendapat izin membela tim nasional. Jika pemain masih terikat klub Eropa, mereka cenderung diwajibkan mengikuti agenda pramusim demi menjaga posisi di tim utama. Akibatnya, peluang membela Indonesia di Piala AFF menjadi kecil. Berbeda halnya jika pemain sudah bermain di Liga Indonesia, PSSI dinilai lebih mudah berkoordinasi dengan klub lokal, baik melalui penyesuaian jadwal maupun kebijakan khusus. Dengan begitu, pemain dapat dipastikan tersedia saat turnamen berlangsung. Sejumlah analis menilai, Piala AFF memiliki nilai strategis bagi PSSI dari sisi pencitraan. Setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia dan kontroversi pergantian pelatih, kepercayaan publik terhadap federasi berada di titik rendah. Di tengah situasi tersebut, meraih gelar juara di level regional dianggap sebagai jalan tercepat untuk memulihkan reputasi.
Meski secara prestis berada di bawah Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF tetap memiliki dampak besar di mata publik nasional. Dengan meraih trofi, PSSI dinilai dapat membangun narasi keberhasilan dan mengembalikan optimisme supporter. Berdasarkan jadwal sementara, Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan memenang babak kualifikasi. Laga perdana dijadwalkan berlangsung di akhir Juli. Turnamen ini digelar saat sebagian besar Liga Eropa masih menjalani persiapan musim. Kondisi tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa keberadaan pemain abroad akan sulit dimaksimalkan. Karena itu, pemain-pemain yang sudah kembali ke Liga Indonesia diprediksi menjadi tulang punggung skuad Garuda. Meski dianggap menguntungkan dalam jangka pendek, strategi memulangkan pemain diaspora juga menuai kritik. Banyak pihak menilai langkah ini berpotensi menghambat perkembangan individu pemain. Kompetisi Eropa, meski di level bawah, tetap menawarkan kualitas latihan, intensitas pertandingan, dan profesionalisme yang lebih tinggi. Jika terlalu cepat kembali ke liga domestik, pemain dikhawatirkan kehilangan kesempatan berkembang. Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan terhadap pemain naturalisasi tanpa diimbangi pembinaan pemain lokal. Fenomena pemain naturalisasi pulang ke Liga Indonesia memang belum dapat dipastikan sepenuhnya terkait Piala AFF 2026. Namun, pola yang terjadi dinilai cukup konsisten untuk menimbulkan kecurigaan. PSSI diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Target prestasi tidak seharusnya mengorbankan proses pembinaan. Di sisi lain, para pemain juga diharapkan mempertimbangkan aspek pengembangan karir, bukan hanya faktor finansial dan kenyamanan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa meraih prestasi tanpa harus mengorbankan masa depan sepak bolanya. Apa sebenarnya naturalisasi itu? Kok kayaknya jalan pintas untuk membuat seseorang jadi warga negara lalu kita elulukan dan kemudian main, selesai. Pertama adalah pemberian kewarganegaraan bagi 3 pemain sepak bola timnas Indonesia akan dinaturalisasi. PSSI telah menerima informasi dari FIFA mengenai format yang akan digunakan dalam FIFA Series 2026. Emang pemain-pemain naturalisasi lu mau kemanain? Dibalikin. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berlaga sebagai tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Maret mendatang. Berdasarkan informasi terkini, Indonesia berpeluang menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, 2 negara lain yang turut ambil bagian dalam FIFA Series di Indonesia ialah Bulgaria dan Kepulauan Solomon. Mengacu pada penyelenggaraan FIFA Series edisi sebelumnya, format pertandingan akan menyerupai babak semifinal. Setiap tim akan menjalani 2 laga. Pemenang pada pertandingan pertama berhak melaju ke partai final, sedangkan tim yang kalah akan saling berhadapan untuk memperebutkan posisi ketiga. Dalam skema yang disiapkan, Timnas Indonesia dijadwalkan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis. Sementara itu, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon. Jika Indonesia mampu meraih kemenangan pada laga pembuka, skuad Garuda akan menantang pemenang duel antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Sepertinya akan melawan Saint Kitts and Nevis. Bulgaria bertemu Kepulauan Solomon. Pemenangnya nanti akan ketemu di final, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 9 Februari. Berdasarkan ranking FIFA, Bulgaria menjadi tim dengan ranking tertinggi yaitu di posisi ke-87 dunia. Timnas Indonesia menyusul di peringkat ke-122, diikuti Kepulauan Solomon pada posisi ke-152, sedangkan Saint Kitts and Nevis di peringkat ke-154. FIFA Series 2026 juga akan menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu belum lama ini kembali dari Eropa setelah melakukan kunjungan ke sejumlah klub yang diperkuat pemain Timnas Indonesia. Selain memantau pemain diaspora, Herdman juga tengah fokus mengamati pemain-pemain yang berlaga di Super League. Di sisi lain, ia masih dalam tahap penyusunan tim kepelatihan sebagai bagian dari persiapan awal menukangi skuad Garuda.
John Herdman saat ini terus memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir di liga domestik maupun di luar negeri. Hal itu tentunya agar dia punya gambaran potensi-potensi pemain-pemain Indonesia. Langkah itu sebagai persiapan John Herdman untuk membentuk kekuatan skuad Garuda tampil di FIFA Series. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah yang akan dilaksanakan pada 23-31 Maret 2026. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan sangat mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh John Herdman. Jadi John Herdman akan punya gambaran sendiri dengan memantau langsung pemain-pemain. Pelatih udah jalan-jalan ya, sudah mengunjungi klub-klub, udah mantau-mantau. Klub-klub Super League dipantau, yang keluar, luar negeri juga udah mulai dipantau. Kami tunggu aja, kata Arya di Jakarta kemarin. Pria berkacamata itu mengatakan sejauh ini belum mendapatkan laporan dari John Herdman terkait peninjauannya. Dia menilai dalam waktu dekat, PSSI akan berdiskusi dengan pelatih asal Inggris itu menjelang FIFA Series. Ini termasuk tidak ada pengganti Tom Hay dan Shane Patinama yang absen karena hukuman dari FIFA. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa John Herdman sepertinya masih fokus mengenali pemain-pemain timnas Indonesia saat ini. Juru taktik asal Inggris itu sedang aktif memantau pertandingan-pertandingan di Super League 2025-2026 dan klub pemain timnas Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, mendatangkan pemain baru sepertinya kurang relevan untuk saat ini. Sebab John Herdman belum mencoba satupun pertandingan dan memahami kemampuan seluruh pemain timnas Indonesia. Perlu diketahui, John Herdman didatangkan PSSI pada Januari 2026 dengan kontrak 2 tahun. Pertandingan pertamanya akan terlihat dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung pada 23-31 Maret 2026. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu. Yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya. Jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI senang dengan sikap John Herdman yang aktif memantau pemain-pemain timnas Indonesia. Langkah ini dilakukannya untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kualitas pemain sebelum menentukan komposisi terbaik timnas Indonesia. Adapun di FIFA Series 2026, timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, sedangkan Bulgaria akan bertemu Kepulauan Solomon. Masing-masing pemenang akan bertemu di final FIFA Series 2026. Seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan lihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan. Semua tergantung evaluasi dia, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, sejauh ini John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI untuk menambah pemain baru. Dia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk melakukan proses penambahan pemain baru. Belum ada kabar, apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi. Setiap pelatih pasti punya komposisi yang berbeda, disesuaikan dengan skema permainan dia. Jadi sekarang fokusnya yang ada dulu, pungkas Arya Sinulinga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain timnas Indonesia, ada Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon dan Bulgaria di FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa FIFA Series hanya akan digelar dalam 3 pertandingan saja. 2 pertandingan pendahuluan akan digelar lebih dahulu. Pemenang dari 2 laga pendahuluan akan tampil di partai final FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Semua tergantung evaluasi dia, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga menambahkan, sejauh ini John Herdman belum memberikan laporan resmi kepada PSSI untuk menambah pemain baru. Dia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk melakukan proses penambahan pemain baru. Belum ada kabar, apalagi ini sudah terlalu dekat. Bulan Maret FIFA Series, sekarang sudah Februari,
terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi. Setiap pelatih pasti punya komposisi yang berbeda, disesuaikan dengan skema permainan dia. Jadi sekarang fokusnya yang ada dulu, pungkas Arya Sinulinga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Selain Timnas Indonesia, ada Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon dan Bulgaria di FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa FIFA Series hanya akan digelar dalam 3 pertandingan saja. 2 pertandingan pendahuluan akan digelar lebih dahulu. Pemenang dari 2 laga pendahuluan akan tampil di partai final FIFA Series 2026. PSSI mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Pemenang duel kedua tim akan lolos ke final. Sepertinya kami akan melawan Saint Kitts and Nevis, kata Arya di GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat, Senin 9 Februari 2026.